Berita meninggalnya Vanessa Angel dan suami akibat kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang, Jawa Timur pada 4 November 2021 menjadi kabar duka bagi keluarga, kerabat, penggemar, dan warganet dunia maya. Peristiwa musibah memang memiliki nilai berita yang tinggi dan menjadi prioritas peliputan di setiap media. Namun, bagaimanakah cara media membungkus dan memberitakan musibah itu? Salah satu cara paling populer dan mudah bagi media untuk mengabarkan kematian dan kecelakaan adalah dengan menggunakan praktek jurnalisme firasat. Lantas, apa yang dimaksud dengan jurnalisme firasat? Selamat datang di MD Universe. Mengenal jurnalisme firasat. Jurnalisme firasat adalah praktek di mana jurnalis dan media mempertanyakan hal-hal irasional seperti firasat atas terjadinya musibah, kecelakaan, ataupun bencana. Ibu, apakah ada firasat sebelumnya untuk anak ibu, kemudian firasat lainnya mungkin dari kakak ada komunikasi terakhir Bu dengan firasat tidak Ibu? Sedikit sebelumnya Bu ada firasat tidak Bu? Apakah Ibu Rati juga mendapatkan firasat yang serupa Ibu? Waktu itu Bapak sudah merasa ada yang berbeda atau setelah kejadian? Kata firasat sendiri merujuk pada kemampuan dari dalam diri seseorang untuk merasakan apa yang akan terjadi di masa depan yang kemudian dihubung-hubungkan dengan peristiwa yang sedang terjadi, biasanya terkait musibah dan bencana. Menjadikan firasat sebagai berita tentu adalah praktek yang banal. Ini karena firasat bukanlah sesuatu yang bisa dikaji dengan akal sehat. Apakah ada firasat sebelumnya? Adakah firasat sebelum kejadian ini? Atau apakah ada hal janggal yang dilakukan almarhum sebelum meninggal dunia? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan konyol yang pasti akan ditanyakan wartawan kepada keluarga dan orang terdekat korban. Pertanyaannya, jika anggota keluarga mengaku tidak memiliki firasat, lalu apa? Apabila keluarga mengaku punya firasat, lalu kenapa? Sebaliknya, jika anggota keluarga berbohong soal firasat tersebut, kemana kita akan mengeceknya? Selain itu, ada juga pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah pihak keluarga menyangka hal ini akan terjadi? Atau yang lebih tidak masuk akal seperti, bagaimana perasaan Anda sebagai kakak korban mengetahui hal ini? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan formalitas yang tanpa substansi sama sekali, karena tanpa ditanya pun, kita sudah mengerti dan memahami apa jawabannya. Lantas jawaban apa yang diharapkan dari keluarga korban setelah tahu keluarganya mengalami musibah jika bukan kesedihan, bahagia, puas? Tentu tidak dong. Sayangnya, hal semacam ini terus-menerus diberitakan oleh media. Bukan hanya media online, namun media besar bahkan stasiun televisi juga kerap terjebak praktek ini. Yang terbaru adalah kabar duka atas meninggalnya Vanessa Angel, di mana media berlomba-lomba memajang kata firasat di halaman utama sebagai judul berita. Mengaduk-ngaduk perasaan pembaca dengan mempertanyakan firasat dari kerabat dan orang-orang yang dekat dengan Vanessa. Contohnya seperti yang ditulis oleh situs-situs media berikut ini. Praktek semacam ini juga sering digunakan ketika terjadi musibah atau bencana. Contohnya seperti ini. Rasanya kurang tepat jika seorang jurnalis atau bahkan media menanyakan hal itu kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat klise, tak berbobot dan konyol, karena jurnalisme adalah perkara kebenaran yang tidak bisa mengandalkan firasat. Alih-alih menjadi alat pemberi informasi, berita semacam itu justru menjadikan media hanya sebagai corong penyebar sensasi. Firasat bukan sesuatu yang mesti diberitakan, bukan pertanyaan yang perlu dipertanyakan. Jurnalisme harusnya mengedepankan data dan fakta, bukan hal berbau mistis dan klinik yang tidak bisa ditakar dan diukur kebenarannya. Dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 menyebut bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Salah satu cara profesional dalam jurnalistik adalah menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Firasat bukan hal yang bisa dibuktikan kebenarannya. Lantas, mengapa masih dipertanyakan? Mengapa masih dipajang sebagai headline berita? Apa urgensi media memberitakan sebuah firasat? Ada 3 penyebab utama, yaitu kepentingan media, tekanan dan kesadaran jurnalistik yang kurang dari wartawan, serta minat masyarakat. Selain rendahnya kesadaran jurnalis terhadap kode etik jurnalistik,
tekanan perusahaan untuk terus-menerus membuat berita, membuat mereka menulis apapun tanpa pertimbangan yang matang. Kedua adalah minat masyarakat itu sendiri. Masyarakat lebih suka berita yang dicampur dengan klinik, mistis, dan irasional ketimbang fakta yang lebih substansial. Beberapa media melihat ini sebagai peluang yang menguntungkan. Akhirnya, berita-berita bombastis seperti itu diproduksi terus-menerus demi memuaskan hasrat pembaca dan meningkatkan traffic dan views demi mendapatkan iklan dan keuntungan yang berlimpah. Jika tiga hal ini masih berlanjut, maka jurnalisme firasat terus tumbuh dan ada. Sampai jumpa, salam Universe.